Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 3, tokoh penjelajah luar angkasa, dan pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, akan tetapi sebelum kita baca, sebaiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mencari informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menuliskan penemuan-penemuan yang menopang kehidupan para astronot di luar angkasa dengan benar dan runtut. Yang kedua, dengan membaca bacaan Yuk Kerja Bakti, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan cerita dalam bacaan dengan pengalaman pribadi atau film yang sudah ditonton dengan tepat. Mari kita lanjut ke halaman pertama. Di layar kalian sudah kalian lihat ada foto yang tidak asing lagi, pernah kita pelajari. Yang sebelah kiri itu yang bernama Buzz Aldrin ya. Buzz Aldrin ini adalah orang yang pernah mendarat di bulan. Jadi dia adalah astronot, dan kedua orang yang di sampingnya itu adalah rekannya yang juga bekerja sebagai astronot ya. Astronot itu orang yang meneliti luar angkasa. Nah, mereka semua ini laki-laki ya. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 kita mempelajari ilmuwan-ilmuwan yang semuanya adalah laki-laki. Nah, adakah astronot yang berjenis kelamin perempuan? Nah, mari kita lihat di halaman selanjutnya. Jawabannya adalah ada. Di sini saya sudah siapkan dua astronot perempuan. Yang pertama adalah Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Ya, jadi perempuan pertama yang masuk ke orbit bulan adalah Yuri Gagarin. Nah, tidak ketinggalan Indonesia juga mempunyai astronot perempuan ya, yang bernama Dr. Pratiwi Sudarmono. Dr. Pratiwi Sudarmono ini adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Namun sayang, pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Jadi Dr. Pratiwi Sudarmono ini sudah lolos dalam seleksi NASA dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Jadi Indonesia juga punya beberapa satelit. Namun sayang, seperti yang kita ketahui bahwa tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, demi keselamatan bersama, akhirnya Dr. Pratiwi Sudarmono tidak ikut dalam penerbangan Palapa B3. Sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa. Nah, berbicara tentang luar angkasa, jika manusia keluar angkasa atau benda yang ada di luar angkasa, mereka akan melayang-layang. Kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak mempunyai gaya gravitasi. Sedangkan di bumi ini terdapat gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Yaitu gaya yang menyebabkan kita tertarik ke bawah. Saya kira kita sudah pernah mempelajari tentang apa itu gaya gravitasi. Kembali lagi ke luar angkasa, di luar sana tidak ada gravitasi. Nah, bagaimanakah astronot atau orang yang keluar angkasa itu melakukan kegiatan sehari-harinya? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pasti butuh makan, tidur, dan lain-lain. Kita akan jawab di halaman selanjutnya. Nah, inilah dia cara astronot makan seperti ini, tidur seperti ini, dan bila mereka keluar dari pesawat tentunya mereka akan menggunakan baju astronot atau baju pengaman seperti ini ya. Baju yang sudah dibuat khusus untuk para astronot. Kembali lagi ke cara makan.
astronot makan seperti biasa, namun makanan yang mereka makan agak berbeda dengan yang kita makan. Makanan yang dikonsumsi astronot biasanya sudah dihaluskan dan dibungkus menggunakan kemasan khusus. Makanan yang dikonsumsi astronot juga harus mengandung vitamin dan mineral yang tinggi supaya badan mereka tetap sehat selama di luar angkasa. Oke, sudah terjawab, mereka makan seperti biasa, akan tetapi yang berbeda itu adalah makanan yang ia makan. Jadi sudah ada makanan khusus untuk keluar angkasa, dan tentunya mereka dibekali sebelum mereka keluar angkasa, dikarenakan di luar angkasa tidak terdapat sumber makanan. Nah, bagaimana jika astronot ingin buang air? Nah, ternyata astronot buang air di toilet seperti biasa, namun fesesnya dibersihkan menggunakan udara, tidak menggunakan air seperti di bumi. Feses tersebut akan dibuang ke dalam sebuah tangki, namun air pipisnya dikelola lagi supaya bisa digunakan sebagai air minum. Oke, untuk fesesnya atau kotorannya dibersihkan menggunakan udara ya, bukan air seperti di bumi. Dan yang berbeda lagi adalah urinnya atau pipisnya tidak dibuang, akan tetapi diolah kembali sehingga bisa menjadi air minum ya. Terus bagaimana astronot tidur? Nah, kalian sudah bisa lihat di gambarnya. Di dalam Stasiun Antariksa Internasional ada ruang khusus tidur. Di ruangan ini ada kantung tidur. Uniknya, kantung tidur ini terikat ke dinding. Kenapa begitu? Kalau kantung tidurnya tidak terikat ke dinding, para astronot akan melayang-layang selama tidur. Jika tidak diikat, ya nanti mereka bangun, yang awalnya tidur di kamar tiba-tiba bangun sudah ada di ruang dapur ya. Nah, untuk lebih pastinya saya akan memperlihatkan video cara astronot makan. Dan untuk informasi lainnya tentang bagaimana cara mereka mandi, olahraga, kalian bisa kunjungi channel YouTube yang ada di bawah deskripsi video ini, dikarenakan saya sudah menuliskannya di bawah. Kalian tinggal klik, channel itu berisi tentang aktivitas-aktivitas astronot yang ada di luar angkasa. Oke, langsung saja kita simak videonya. Chocolate pudding cake. Chocolate pudding cake. Looks like it too. Not bad. Gonna be hard to eat. Gonna be messy. Very good. Here's a cup of coffee. Stick my straw in. Mix it up. Carefully open the straw in the mouth. Nah, itulah dia videonya tentang cara astronot makan di luar angkasa. Nah, kehidupan di luar angkasa sama seperti kehidupan di bumi. Mereka juga butuh yang namanya kerja bakti. Jika mereka tidak kerja bakti, maka tujuan yang akan dicapai itu akan sangat sulit untuk tercapai, sama seperti di bumi. Nah, berbicara tentang kerja bakti atau gotong royong, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Yuk Kerja Bakti oleh Nikan Arif. Langsung saja kita mulai. Musim hujan telah tiba. Warga Kelurahan Mekarjaya, Depok bersiap menghadapi musim itu. Biasanya bersamaan dengan musim hujan, penyakit demam berdarah juga datang karena banyaknya air yang tergenang. Untuk menghindari adanya warga yang terkena demam berdarah, Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari Minggu ini. "Ayah, aku mau ikut bekerja bakti dong." "Aku sudah siap nih," kata Romi saat melihat ayahnya bersiap-siap akan ikut bekerja bakti. "Wah, boleh sekali nak. Sekarang kamu pakai sepatu bot dan bawa sekop kecil itu ya," ujar ayah. Romi langsung mengambil sepatu botnya dari lemari. Ia memakainya dengan cepat.
Tak lupa ia membawa sekop kecil dan topi seperti yang diminta ayah. Setelah siap, mereka pun berangkat menuju lapangan tempat para warga berkumpul. Di lapangan sudah banyak orang yang berkumpul. Bapak-bapak yang akan bekerja bakti itu sedang mengisi tenaga dengan makanan yang disiapkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Ibu Romi, Sinta, serta adik Romi juga sibuk membantu membawakan makanan, teh, dan kopi. Wah, pantas saja tadi di rumah ibu membuat banyak sekali pisang goreng, pikir Romi. Tidak hanya bapak-bapak yang akan bekerja bakti, anak laki-laki seusia Romi juga ikut membantu. Romi melihat temannya, Adi dan Budi, sudah berada di lapangan. Adi membawa cangkul kecil dan Budi membawa beberapa karung. Tak lama kemudian, kerja bakti dimulai. Semua orang yang ikut serta bekerja bakti langsung menyebar ke daerah RT 03. Ada yang mulai membersihkan selokan yang mampet, mencabuti rumput liar, dan mengumpulkan sampah. Pokoknya semua sibuk sekali. Romi, Adi, dan Budi juga tak kalah sibuk. Mereka membantu membersihkan selokan yang tertutup tanah. Romi mengeruk tanah itu dengan sekop kecil miliknya. Adi juga sama. Ia mengambil tanah yang menutupi selokan dengan cangkul, sedangkan Budi menampung tanah dengan karung yang dibawa. Waktu menunjukkan pukul 11 siang dan semua pekerjaan sudah selesai. Wilayah RT 03 menjadi lebih bersih dan rapi. Sudah tidak ada tumpukan sampah ataupun selokan yang mampet. Karena lingkungan tempat tinggal sudah bersih, warga pun senang dan siap menghadapi musim hujan. Mengapa mereka bekerja bakti? Ya tentunya agar mempermudah pekerjaan dan tujuannya untuk menghadapi musim hujan. Apakah kalian pernah melakukan hal seperti itu? Apakah kalian pernah bekerja bakti atau melakukan pekerjaan kelompok yang mempermudah kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran? Jika iya, coba kalian ingat kembali. Kita ke halaman selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar banyak. Yang pertama yaitu tentang astronot perempuan, yang kedua yaitu cara astronot hidup di luar angkasa, dan yang ketiga kita membaca cerita yang berjudul Yuk Bekerja Bakti. Oke, saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih.